Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau kemana? Ustadz mau kemana? Ya, Gel? Mau ke ruangan pasien? Emangnya kenapa? Tidak kenapa-kenapa. Mau tanya ya? Tanya aja. Iya, saya mau tanya. Apa tuh? Mau tanya apa? Ngapain Ustadz di ruangan pasien? Ya, konseling lah. Memberikan pelayanan konseling kepada pasien. Apa itu konseling? Konseling itu suatu proses pemberian bantuan kepada pasien oleh seorang konselor agama Islam kalau di rumah sakit, agar pasien tersebut kembali memahami eksistensi dirinya, kembali kepada fitrah dirinya. Kan fitrah kita ini adalah baik, bahagia, senang, surga, fitrah nilai-nilai ilahiyah. Nah, ketika ada masalah, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kebahagiaan, nilai-nilai fitrah itu menjadi tertekan, sehingga masalah yang muncul. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nilai-nilai ketuhanan sudah lengkap semuanya. Bahagia. Seperti anak kecil. Nah, di rumah sakit, ketika pasien itu dia banyak masalah, banyak tekanan, banyak pikiran, sehingga memperlambat proses kesembuhan. Nah, kita berikan layanan konseling agar dia memahami eksistensi dirinya sebagai makhluk Allah, sehingga dia terbebas dari masalah-masalah yang ada, sehingga dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu, Gel. Baiklah, terima kasih Ustadz. Bagaimana cara Ustadz melakukannya? Cara melakukan konseling, paling tidak ada 5 tahapan konseling. Tahapan pengantaran. Tahapan pengantaran ini bagaimana kita melakukan penstrukturan. Bagaimana kita mengenalkan diri kita kepada pasien. Misalnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ibu, perkenalkan, saya Deki Habibur Rahman. Ingin memberikan konseling, melakukan pelayanan konseling di rumah sakit. Kemudian jelaskan apa itu konseling kepada pasien. Terus kita bangun kontak psikologis. Bagaimana kita dengan pasien itu ada kontak, sehingga pasien dia merasa nyaman bersama kita, tidak merasa diteror. Kemudian juga kita harus mengenal pasien dulu, Google. Nanti kan ada tuh di ruangan pasien itu, di portirnya ada identitas pasien. Kita kenali siapa dokternya, apa penyakitnya. Terus setelah kita tahu, kita tanya juga ke kepala ruangannya, kepada perawat yang bertugas, perawat yang merawatnya. Bagaimana dengan pasien ini? Nah, apa keluhannya? Nah, dengan bantuan informasi dari tenaga yang ada di ruangan, dan juga terhadap
informasi dari status pasien. Nah, di sana kita lebih mudah memahami pasien. Kita datang, itu tadi perkenalkan diri, membangun kontak psikologis. Kemudian kita jelaskan apa itu konseling. Nah, yang penting itu asas-asas konseling. Kita memberikan keyakinan kepada pasien bahwa kita akan menjaga rahasianya. Itu yang pertama. Kami sebut dengan tahapan pengantaran di dalam konseling. Yang kedua, penjajakan. Tahapan penjajakan. Bagaimana konselor menjajaki masalah-masalah yang ada dalam diri pasien. Ya, dengan pertanyaan terbuka. Misalnya, bagaimana kondisi ibu pada saat ini? Kemudian dia cerita gimana kondisinya. Apa yang ibu rasakan pada saat ini? Saya merasa sedih, saya merasa begini, saya cemas, saya takut. Dia bercerita. Bagaimana kita memahami, merespon, kontak mata, anggukan, empati. Itu banyak sekali. Paling tidak ada 33 teknik umum di dalam konseling. Itu kita lakukan. Nah, setelah kita tahu, biasanya kalau konseling itu tidak bisa 1 kali pertemuan, ya paling tidak mungkin 3 kali pertemuan, baru kita memahami apa masalah yang ada pada diri pasien. Baru kita masuk kepada penafsiran. Tapi kalau bisa sekaligus, alhamdulillah. Tahapan yang ketiga disebut dengan penafsiran. Misalnya, berarti ibu, selain daripada sakit di rumah sakit ini, ibu merasakan satu, sedih karena ditinggal suami misalnya. Kecewa dengan perlakuan anak kepada ibu yang tidak pantas misalnya. Kemudian bermasalah di kantor misalnya. Nah, itu kan ada 3, ya kan? 3. Tambah lagi di rumah sakit, ibu merasa cemas kalau sekiranya sakit ini tidak kunjung sembuh misalnya. Nah, ini banyak ini kan. Nah, ini namanya tahapan penafsiran. Kita mulai mengelompokkan apa saja kira-kira keluhan masalah yang ada pada diri pasien. Nah, yang ke berapa bukan? Yang keempat ya. Yang keempat itu tahapan pembinaan. Nah, misal dari 4 masalah tadi, kira-kira menurut ibu mana yang pertama kali atau yang paling utama atau yang ibu merasa berat? Sehingga itu harus segera kita selesaikan. Oh Ustaz, masalah ya saya dengan suami inilah Ustaz. Aduh, sakit kepala saya Ustaz. Kenapa kok dia begini, begitu? Ya kan? Nah, masuklah kita kepada tahapan pembinaan di dalam konseling namanya. Tahapan pembinaan, itu yang keempat. Kita mulai, ya, apa kira-kira bisa jadi teknik kursi kosong misalnya. Kita hadirkan ini. Ibu, kursi ini, anggap saja suami ibu. Nah, pokoknya itu ada bulat. Google caranya. Baru masuk ke teknik itu, misalnya begitu. Atau kita masuk pada psikologi transaksional misalnya. Apa saja sih state ego yang harus dia berikan di dalam rumah tangganya sehingga tidak sering bermasalah gitu. Yang terakhir, yang kelima, tahapan penilaian. Bagaimana kita memberikan penilaian sesegera mungkin, ya, penilaian menengah jangka panjang. Bagaimana nanti setelah ini, apa yang harus kita berikan, mengevaluasi, kontrak. Nah, itu sajalah.
Saya mau ke ruangan pasien nih, Google. Gimana? Udah paham? Oh, begitu ya. Baiklah, terima kasih Ustadz. Saya boleh ikut Ustadz. Saya boleh ikut Ustadz. Nggak boleh ikut, Google. Kamu di sini aja. Jangan ikut. Konseling itu harus rahasia. Azas kerahasiaan. Yang 4 mata, Google. Kemudian ditambah dengan mata Allah. Ya nggak boleh lah. Oke ya, kasih dulu ya. Baiklah, terima kasih Ustadz. Gitu. Yaudah ya.